Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama dengan Ustazah Amel. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar Allah bantu kita memberikan pemahaman dalam menyimak materi. Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya terlebih dahulu ya. Teman-teman, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa, kemudian Ustazah Amel izin untuk menyampaikan aturan pembelajaran kita selama beberapa menit ke depan. Nah, aturan yang pertama yaitu teman-teman pastikan duduk tegap ketika menonton video, kemudian yang kedua pastikan fokus, dan yang ketiga pastikan mengerjakan proyek, dan yang terakhir aturannya itu adalah pastikan teman-teman bekerja tuntas. Nah, selanjutnya kita langsung saja, kita akan membahas terkait tema kita di bulan ini terlebih dahulu. Seperti yang sudah diinformasikan pekan kemarin, tema kita adalah terkait ekosistem. Nah, di pekan ini subtema kita adalah hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, ternyata di dalam hubungan makhluk hidup di dalam ekosistem ini ada juga dalilnya loh teman-teman. Nah, dalilnya itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit dan berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah kering atau matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, di situ sudah jelas bahwa ada kalimat yang bunyinya dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, pengisaran angin awan dikendalikan antara langit dan bumi. Jadi seluruh isi yang ada di bumi ini, dari langit dan di langit maupun di bumi, itu semuanya adalah tanda-tanda keesaan Allah, termasuk adanya segala jenis hewan dan juga hubungan di antara setiap hewan tersebut yang biasa kita sebut dengan ekosistem yang ada di lingkungan kita. Begitu. Kemudian hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya ternyata saling ketergantungan. Hubungan di dalam ekosistem itu kita sebut dengan produsen, konsumen, pengurai, dan juga komponen biotik. Nah, Ustazah Amel akan menjelaskan terkait hubungan makhluk hidup di dalam ekosistem terlebih dahulu, yang tadi 3 sudah disebutkan. Yang pertama yaitu ada produsen. Nah, apa sih produsen? Produsen itu adalah semua tumbuhan yang menghasilkan bahan-bahan organik. Jadi produsen itu adalah tumbuhan yang menghasilkan makanan atau bahan-bahan organik. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan konsumen. Bagaimana dengan konsumen? Konsumen ini adalah pemakai bahan-bahan organik yang dihasilkan yang dihasilkan oleh produsen. Mohon maaf, ini tulisannya seharusnya produsen. Jadi konsumen ini adalah orang yang pihak yang mengkonsumsi hasil dari yang diproduksi oleh si produsen. Jadi ketika produsen menghasilkan, maka akan dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen, begitu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pengurai. Nah, kemudian pengurai itu apa? Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tubuhnya yang telah mati. Jadi setelah tubuhnya sudah mati, maka akan terurai dagingnya, tulangnya, dan lain sebagainya. Zat-zat yang ada di dalam tubuhnya itu akan terurai dibantu oleh pengurai ini sendiri. Nah, kemudian
Selanjutnya yaitu makhluk hidup bergantung satu sama lain yang biasa kita sebut dengan simbiosis. Mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengar kata simbiosis. Nah, simbiosis ini ternyata terbagi ke beberapa jenis. Yang pertama, simbiosis itu ada yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua ada simbiosis parasitisme, dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Nah, Ustazah Amel akan membahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu adalah simbiosis mutualisme. Hubungan antar dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya adalah kerbau dengan burung jalak. Nah, kerbau di sini mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya burung jalak pun sama-sama mendapat keuntungan. Jadi simbiosis mutualisme adalah dua pihak yang sama-sama mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat apa dari kerbau dan burung jalak? Kerbau dibantu dibersihkan kutu yang ada di dalam tubuh dan bulu-bulunya oleh burung jalak. Sebaliknya, burung jalak diuntungkan karena kutu yang ada di badannya kerbau tersebut itu adalah menjadi makanan untuk burung jalak tersebut, dan dua-duanya saling merasa diuntungkan begitu. Itu yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua yaitu ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya mengalami kerugian. Contohnya adalah seperti tanaman jeruk dengan benalu. Kenapa tanaman jeruk dengan benalu disebut dengan simbiosis parasitisme? Ternyata tanaman jeruk ini adalah tanaman yang hidup independen, dia tumbuh dengan sendirinya. Kemudian tiba-tiba benalu tersebut tumbuh di batang-batang pohon jeruk, sehingga ketika benalu tersebut muncul di pohon jeruk itu dapat mengakibatkan nutrisi yang ada di dalam pohon jeruk itu diserap oleh benalu, sehingga bisa jadi pohon jeruk tersebut mati karena benalu tersebut diuntungkan, nutrisinya semuanya diserap oleh benalu, dan pohon jeruk dirugikan karena nutrisinya diambil oleh benalu tersebut begitu. Itu disebut dengan simbiosis parasitisme. Jadi hanya satu pihak yang untung, satu pihaknya lagi rugi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada simbiosis komensalisme. Apa sih simbiosis komensalisme? Yaitu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu sama lain, tetapi menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya adalah seperti tanaman laut dengan ikan badut. Tanaman laut itu contohnya adalah terumbu karang. Nah, ikan badut ini tinggal di terumbu karang, tapi si terumbu karang tersebut tidak merasa dirugikan. Tapi si ikan badut ini merasa diuntungkan karena dia mendapat makanan dari si tanaman laut tersebut. Sebaliknya tanaman laut walaupun sudah memberi keuntungan kepada ikan badut, tapi dia tidak merasa dirugikan karena ikan badut tidak merusak tanaman tersebut. Nah, begitu disebut dengan simbiosis komensalisme. Selanjutnya, nah itu tadi Ustazah Amal sudah menjelaskan terkait simbiosis atau hubungan di antara makhluk hidup yang biasa kita sebut dengan ekosistem. Dan dalam ekosistem itu terdapat hubungan yang disebut juga dengan simbiosis. Nah, sekarang Ustazah Amel punya lagu tema yang berjudul Simbiosis. Nadanya yaitu adalah Cowboy Junior Ea. Nah, teman-teman, apakah sudah tahu nadanya? Kalau teman-teman belum tahu, teman-teman boleh dengarkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Teman-teman boleh ikut nyanyikan di rumah kalau teman-teman sudah tahu nadanya. Ustazah Amel izin menyanyikan ya. 1, 2, 3. Hei kawan, marilah kita belajar tentang simbiosis. Simbiosis diartikan hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Ada 3 jenis hubungan yang dipelajari dalam tatanan ekosistem kita. Mutualisme, saling menguntungkan dua belah pihak. Parasitisme dapat merugikan salah satu pihak.
iya. Dan komensalisme hanya satu pihak yang untung, namun pihak lain pun tidak merasa rugi. Iya, 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 iya. Nah, itu tadi lagu tema kita di pekan ini. Teman-teman boleh ikut bernyanyi di rumah ya, boleh dicoba di rumah masing-masing. Selanjutnya, Ustazah akan langsung lanjut saja ke materi inti kita. Di pekan ini kita melanjutkan materi yang sudah dibahas di pekan kemarin, yaitu adalah terkait persatuan dan juga kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan terjadi di dalam proses yang dinamis dan tumbuh dari berbagai unsur sosial budaya masyarakat dalam waktu yang sangat panjang. Persatuan dan kesatuan itu tidak akan lepas dari kehidupan kita, karena itu akan berlangsung seumur hidup kita. Kita bisa damai dan tentram dengan tetangga kita, dengan lingkungan sekitar kita, itu karena kita sudah menjalankan atau sudah bisa mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Itulah kenapa persatuan dan kesatuan itu adalah proses yang dinamis dan tumbuh dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian ada perilaku yang bertentangan dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Apa saja sih perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Ustazah Amel akan sebutkan atau akan menjelaskan sedikit terkait perilaku yang bertentangan ya. Yang pertama, perilaku yang bertentangannya itu ada tawuran. Teman-teman tahu tawuran? Nah, tawuran ini biasanya terjadi di antara anak sekolah, anak remaja di usia sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Kenapa bisa terjadi tawuran? Karena biasanya mereka terkecoh atau terpancing oleh hal-hal sepele. Karena mereka mungkin belum paham terkait nilai persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu terjadilah sebuah tawuran di antara sekolah yang satu dengan yang lain, baik itu sekolah yang satu dengan oknum yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, ternyata tawuran ini itu adalah perilaku yang bertentangan yang sering dilakukan oleh anak-anak sekolah. Itu tawuran ini adalah perilaku yang bertentangan, sehingga ketika terjadinya tawuran maka membuat warga di sekitar merasa resah. Maka tidak ada yang disebut dengan terciptanya perdamaian, karena mereka itu membuat kekacauan ketika mereka tawuran. Nah, itu disebut dengan perilaku bertentangan dari nilai persatuan dan kesatuan. Jadi tadi contoh yang pertama, kemudian contoh yang kedua yaitu adalah berselisih antar tetangga. Di sini ada yang pernah berselisih dengan tetangganya. Nah, kita tidak akan bisa terlepas dari tetangga kita, karena ketika kita tinggal di sebuah tempat pasti kita akan bertemu dengan yang namanya tetangga. Nah, ketika kita berselisih dengan tetangga kita, itu juga termasuk ke dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan. Karena sejatinya seharusnya kita dapat menjaga perdamaian atau kerukunan di antara tetangga kita atau masyarakat yang ada di lingkungan kita. Karena kalau bukan dengan tetangga, siapa lagi yang akan membantu kita, betul tidak? Jadi berselisih antar tetangga itu adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian yang terakhir yaitu ada membeda-bedakan orang berdasarkan sara. Teman-teman tahu sara? Sara itu adalah sebuah singkatan. Sara terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf S-nya itu kepanjangannya adalah suku. Terus kemudian A-nya adalah agama, R-nya itu adalah ras, dan A-nya itu adalah antar golongan. Jadi ketika kita membeda-bedakan orang berdasarkan sara, berarti itu adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita, negara Indonesia, memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Jika kita masih membeda-bedakan orang berdasarkan sara,
maka kita belum mengamalkan semboyan kita dan juga belum mampu menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Maka akan terjadi yang disebut dengan perpecahan antar suku, perpecahan antar agama, karena masih menjalankan sifat yang bertentangan, perilaku yang bertentangan dengan nilai persatuan, yaitu adalah membeda-bedakan orang berdasarkan sara gitu. Selanjutnya, ketika kita sudah paham hal-hal yang bertentangan dengan persatuan dan kesatuan, maka kita dapat melaksanakannya, kita mampu melaksanakannya, kita mampu menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita, di lingkungan kita. Nah, apa sih manfaat kita ketika kita menjaga persatuan dan kesatuan? Manfaatnya yang pertama yaitu adalah pergaulan antar sesama yang rukun, akrab, dan juga tentram. Coba kalian bayangkan kalau misalnya di lingkungan kita semuanya berselisih, tidak ada yang bersatu. Pasti setiap hari akan terjadi kerusuhan, setiap hari akan terjadi tawuran, setiap hari akan terjadi pertumpahan darah karena tidak ada yang disebut dengan kerukunan, keakraban, dan juga ketentraman. Karena mereka tidak paham arti persatuan dan kesatuan. Tapi ketika kita sudah melaksanakan persatuan dan kesatuan, kita menoleransi orang yang ada di sekitar kita, kita menjaga persatuan kita, maka pergaulan antar sesama yang rukun, akrab, dan tentram itu akan tercapai atau terwujud di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, terwujudnya sikap peduli, empati, dan toleransi satu sama lain. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita menjaga persatuan dan kesatuan, maka sikap peduli kita akan lebih tinggi, sikap empati kita terhadap orang di sekitar kita, toleransi kita terhadap orang lain, terhadap agama lain, budaya lain, maka akan lebih tinggi. Tidak memandang dari keburukannya, tapi kita memandang dari sikap toleransi kita, bahwa kita sama-sama warga negara Indonesia harus menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih mudah. Coba kalian bayangkan kalau kita setiap hari ricuh, setiap hari bertengkar, setiap hari tawuran, setiap hari pertumpahan darah, tidak ada yang disebut dengan toleransi, tidak ada yang peduli, dan tidak ada empati. Pasti ketika kita mempunyai tujuan tersebut akan sulit untuk tercapainya karena kita semua berbeda pemikiran. Namun ketika kita bersatu satu sama lain, kita dapat menoleransi, orang pun akan setuju, kita pun akan dapat mencapai tujuan kita bersama. Begitu. Misal ya, kita ada di sebuah kelompok kecil contohnya. Kita punya tujuan kita adalah mau membuat sebuah karya misalnya. Nah, ketika kita dengan teman kelompok kita tidak bersatu atau terjadi perpecahan, maka hasil karya tersebut tidak akan tercapai karena kita tidak mempunyai pemikiran yang sama. Tapi kalau misalnya kita sudah menjaga persatuan dan kesatuan, di antara kelompok kita semuanya bersatu, rukun, damai, maka hasil karya pun akan tercipta karena kitanya saling peduli, saling berempati, saling akrab, rukun, dan saling membantu satu sama lain, begitu ya. Nah, itu dia tadi penjelasan terkait persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat kita. Nah, selanjutnya di sini Ustazah Amel ada teks yang harus teman-teman baca, judulnya yaitu Bersatu untuk Indonesia Makmur. Di sini menjelaskan terkait letak geografisnya Indonesia, iklimnya, pulaunya, dan yang ada sangkut pautnya dengan persatuan dan kesatuan di negara kita ini. Nah, nanti teks ini silakan teman-teman baca karena nanti akan disisipkan di lembar proyeknya. Teman-teman boleh baca di lembar proyeknya masing-masing teksnya. Nah, setelah itu Ustazah Amel izin menyimpulkan terlebih dahulu materi yang tadi sudah disampaikan, yaitu adalah bersatunya keanekaragaman menjadi suatu kebulatan yang utuh dan saling melengkapi disebut dengan persatuan dan kesatuan. Nah, ternyata persatuan dan kesatuan itu adalah hal yang sangat penting demi terciptanya lingkungan yang nyaman. Di sini sudah ada dalilnya dari Quran Surat Ali Imran ayat 105 yang bunyinya, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-cerai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.
Nah, Allah saja sudah memerintahkan kita, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-cerai dan berselisih. Berarti kita harus melakukan hal yang sebaliknya dari hal itu, yaitu kita harus menjaga kerukunan dan ketentraman. Karena banyak hal baik yang akan timbul ketika kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Nah, tujuan kita mempelajari ini adalah untuk mengetahui makna dan pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kita. Nah, manfaatnya tadi sudah disebutkan ya sebelumnya, ada 3 manfaat. Nah, sekarang dapat disimpulkan manfaat yang dapat teman-teman dapatkan ketika mempelajari ini adalah dapat meminimalisir perpecahan yang terjadi di lingkungan maupun negara kita. Ketika kita menjaga persatuan dan kesatuan, maka perpecahan akan berkurang atau terminimalisir, sehingga negara kita akan damai dan juga tentram. Selanjutnya, Ustazah Mel izin menyampaikan terkait proyek pembelajaran di pekan ini. Nah, di dalam proyek pembelajarannya ada 2 pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Yang pertama, sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan teman-teman tuliskan sikap apa yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakat yang agraris? Nah, ini teman-teman dapat menjawab pertanyaan ini setelah teman-teman membaca teks yang tadi Ustazah Amel informasikan ya. Jadi sebelum mengajarkan, pastikan baca teks terlebih dahulu baru menjawab gitu. Nah, mungkin cukup sekian saja yang dapat Ustazah Amel informasikan dan dapat Ustazah Amel jelaskan. Kurang lebihnya Ustazah Amel mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga tuntas. Semoga Allah berikan pemahaman. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.